pasti orang ini tidak punya target. Dia itu mau ekspor di bidang apa, keahlian apa yang dia tekuni. Itu yang pertama. Untuk sukses muda ada 3 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, kedua, ketiga. Untuk menjadi seorang expert kita perlu fokus pada 2 saja itu. Senang yang isi orang pintar-pintar cepat ya. Tepuk tangan buat anda semua ya. Sekarang kita bahas ada 2 aset. Pernah di kantor pekerjaan numpuk seperti ini? Atau nggak pernah? Atau nggak punya pekerjaan? Loh, saya dulu pernah kerja nggak punya kerjaan ya. Saya dulu pegawai negeri. 2 tahun saya kerja, hampir nggak ada pekerjaan. Sampai teman saya itu mulai bel ya. Kamu itu nggak malu bel, makan duit rakyat nih, nggak pernah kerja dapat gaji. Akhirnya besoknya saya datang ke bos saya, Pak, tolong saya kasih pekerjaan, Pak, saya nggak mau makan duit rakyat. Apa jawaban bos saya? Jangan sok pahlawan kamu. Kalau nggak punya pekerjaan ya sudah nikmati aja. Lu minta pekerjaan malah dimarahin. Terus saya bertahan 2 tahun. 2 tahun kemudian teman saya datang lagi, Bel, ada orang Indonesia meninggal. Dosanya banyak. Karena dosanya banyak dia masuk neraka. Karena dia masuk neraka, akhirnya dia pernah berbuat baik, dia survei dulu neraka mana yang kamu masuki silahkan. Karena kamu pernah berbuat baik, kamu boleh survei dulu neraka mana yang kamu masuki. Akhirnya dia survei neraka pertama. Orang Israel apa survei neraka pertama? Siksa orang Israel. 1 jam pertama kita suruh duduk di kursi berbaku. 1 jam ketiga kita disiram minyak tanah kemudian dibakar. Dan sisanya sebanyak kali dicampur malaikat. Tanya orang Arab sama, tanya orang Amerika sama, Spanyol sama, Belanda sama, Singapura sama, Malaysia sama. Begitu sampai neraka orang Indonesia, artinya apa panjang banget nih. Pasti sisanya ringan ini. Kayaknya orang Indonesia, apa sisa neraka orang Indonesia? 1 jam pertama kita suruh dulu di kursi berbaku. 1 jam kedua kita suruh disiram minyak tanah kemudian dibakar. Dan sisanya sebanyak kali dicampur malaikat. Loh, kan sama dengan neraka yang lain, kenapa pada milih Indonesia? 1 jam pertama kita suruh duduk di kursi berbaku. Nah di Indonesia kursinya habis berebutan para pejabat tinggal bakunya. Jadi 1 jam kedua kita disiram minyak tanah kemudian dibakar. Di Indonesia minyak tanah langka. Jadi karena kita nggak dibakar. Dan sisanya sebanyak kali dicampur malaikat. Nah di Indonesia itu malaikatnya pegawai negeri, kadang masuk kadang enggak. Mohon maaf kalau ada saudara yang pegawai negeri ya. Dan kalau dia datang telat pulangnya cepat. Akhirnya saya pulang. Pertanyaan saya, Anda dan siapapun juga mampu mengerjakan beban 2 kali lipat atau lebih dengan waktu yang sama tanpa itu ditambah dengan hati yang gembira. Gimana caranya? Dengan mengoptimalkan 3 aset yang telah Tuhan berikan kepada kita. Aset fisik, metafisik dioptimalkan dengan kerja keras. Walaupun kata istri saya, yang benar bukan kerja keras. Keras dulu baru kerja. Lo nggak percaya. Yang kedua, aset kecerdasan harus dioptimalkan dengan kerja cerdas. Dan yang ketiga, aset hati harus dioptimalkan dengan kerja dan mengoptimalkan 3 aset itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Syukur itu bukan hanya ucapan terima kasih. Contohnya, saya ketemu dengan siapa mas? Mas Erwin pulang dari sini langsung saya traktir. Begitu saya traktir dia langsung bilang, Pak Cahil dompetnya bagus banget. Iya Mas Erwin, waktu itu saya isi training di Hong Kong. Sama panitianya diajak ke Shenzhen ke China. Kemudian saya diberikan dompet ini. Saya tidak tahu ini asli atau tidak, tapi bagi saya berkesan karena belinya jauh ke China. Ih kayaknya kalau buat saya bagus deh. Karena Mas Erwin ngomong begitu terus akhirnya saya kasih. Tapi ini hanya contoh ya. Anda saksi bahwa ini contoh ya. Karena kalau dilihat wajahnya agak meragukan ya. Begitu saya kasih Mas Erwin langsung mengucap padamu terima kasih, padamu terima kasih. Memeluk saya sedang mengeluarkan air mata sampai menangis. Bersyukur? Bersyukur? Setelah saya bergaul 1 tahun dompetnya nggak pernah dipakai. Bersyukur? Begitu juga kalau setiap kali Anda berucap alhamdulillah ya Allah, atau puji Tuhan, Kau berikan aku nikmat fisik, metafisik cuma-cuma, kecerdasan cuma-cuma, hati cuma-cuma. Tetapi tidak pernah dioptimalkan menghasilkan prestasi dan karya, sesungguhnya kita belum bersyukur. Bukti syukur itu adalah prestasi, bukti syukur itu adalah karya. Siapa yang bersyukur nikmatnya ditambah. Kenapa kok sekarang nikmatnya nggak ditambah-tambah? Jangan-jangan belum banyak prestasi yang kita torehkan sebelum lupa. Ini kalau dilihat wajahnya wajah pelupa dia tidak bisa. Bagaimana logikanya mengoptimalkan 3 aset ini? Nih, saya ibaratkan yang di mana ada input, ada titik tunggu, ada waktu. Anda sekarang sama Pak GM dikasih target sebesar A.
Kira-kira berdasarkan timbangan ini apa yang Anda lakukan? Benar, kasih input sebesar. Nah, ini namanya kerja keras. Kalau A-nya diperbesar, di output, maka A di input diperbesar. Yang tadinya nggak lembur jadi lembur, yang tadinya satu nggak masuk jadi masuk. Energi yang kita keluarkan, keringat yang kita keluarkan lebih banyak, itu namanya kerja keras. Sekarang Anda sudah kerja keras, Sabtu sudah masuk, Minggu sudah masuk, lembur kadang sampai malam. Targetnya ditambah lagi sama Pak GM. A plus B. Kira-kira berdasarkan timbangan ini apa yang Anda lakukan? Kasih lagi A atau B, itu namanya kerja keras. Anda sudah nggak mungkin kerja keras lagi. Berarti Anda harus kerja. Gimana caranya kerja keras? Geser titik tumpu. Menggunakan cara-cara baru, menggunakan strategi-strategi baru. Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Tahun 2012 target itu mana? Gimana caranya kerja keras? Geser titik tumpu. Menggunakan cara-cara baru, menggunakan strategi-strategi baru. Albert Einstein pernah mengatakan, hanya orang-orang gila yang mengharapkan hasil yang berbeda, tetapi menggunakan cara-cara yang sama. Tahun 2012 target itu Anda beda dengan 2011? Beda? Kalau cara yang ditempuh masih sama, berarti Anda gila. Itu yang bilang Albert Einstein. Saya ingin 2012 hidup saya jauh lebih baik dibandingkan 2011. Maka saya mengubah gaya hidup saya. Salah satunya apa? Saya sebagai seorang muslim, kalau biasanya selama ini sholat duhanya 4 rakaat, saya naikkan jadi 6 rakaat. Sebelum sholat, sebelum tidur, kalau selama ini cuma doa, sekarang sebelum tidur saya menghatamkan Al-Quran. Cukup baca Qul 3 kali. Bukan baca sekali seperti Al-Quran masalahnya. Kalau 3 kali kan hatam. Jadi setiap malam saya hatam. Kemudian apa? Selama ini saya tidak terlalu peduli dengan sosial media. Maka sekarang benar-benar saya serius di website saya, Twitter saya. Nanti kalau di sini ada Twitter, begitu pulang dari sini langsung saya tweet. Habis misi teman-teman PLN, lihat semangatnya, mudah dan kaya, asyik. Ya, follower saya kan sudah berapa? 63.000 atau berapa lupa. Itu akan saya seriusi. Ternyata setelah diseriusi, ada orang datang nawarin, Pak, ya, katanya iPad-nya hilang di Singapura ya Pak. Iya, saya ganti Pak. Tapi Bapak mempromosikan produk saya. Cuma 10 tweet Pak. 10 tweet lumayan. Harga iPad-nya 8 juta, berarti sekali tweet 800.000 lah. Cuma 140 huruf dibayar 800.000. Kan enak. Saya akan menulis itu. Dan ternyata kerja cerdas itu bukan hanya menggunakan cara baru, strategi baru. Ternyata orang yang kerja cerdas itu apa? Dia menggunakan kekuatannya, dia menggunakan kelebihannya. Jangan hidup kita fokus pada kelemahan, hidup kita harus fokus pada kekuatan. Saya sering memberikan contoh ilustrasi ini. Kalau saya pemain badminton, biasa main pakai tangan kanan. Tiba-tiba musuh saya datang pakai tangan kiri, karena memang dia tidak. Sebenarnya kurang aja. Dia kira saya nggak bisa main pakai tangan kiri, saya main pakai tangan kiri. Menang atau kalah? Kenapa? Karena saya bersaing dengan kelemahan saya, dan orang itu bersaing dengan kekuatannya. Maka kalau Anda ingin menang dalam bersaing, gunakan kekuatan Anda. 80% waktu Anda dialokasikan untuk mengasah kekuatan, bukan untuk fokus pada kekurangan. Sampai meninggal kita hidup pasti punya kekurangan. Ya. Wah Pak, saya nggak tahu kekuatan saya dari mana. Gampang, bisa dilakukan dengan 3 cara. Tanya pada diri sendiri, apa ya kekuatan itu? Gak ketemu juga, tanya kepada orang yang rela membayar mahal kepada kita. Anda itu pakai saya terus, emang kelebihan saya apa sih? Gak ketemu juga, tanya kepada orang yang rela hidup bersama dengan kita. Istri kita tanya, apa kelebihan saya? Mudah-mudahan istrinya gak punya apa-apa, gak punya kelebihan apa-apa. Lo ngomong dengan saya, sudah terlanjur mana? Jangan sampai ya. Ada. Saya tahu punya kelebihan kekuatan dari istri saya. Salah satunya apa? Bercerita. Waktu itu saya mewakili Indonesia untuk seleksi trainer social enterprise di Filipina. Begitu mau berangkat, teman saya bilang, Mil, kamu itu mau ke Filipina mewakili Indonesia. Jangan Mil, nanti malu-malu. Bahasa Inggris kamu kacau. Lo kok tahu kalau bahasa Inggris saya kacau? Lo kamu itu kan orang Jawa. Orang Jawa itu lidahnya itu nggak fasih bahasa Inggris. Ditanya mau ikut acara nggak? Lah yes no, sudah yes no itu apa? Nggak konsisten. Iya. Saya bilang saya masih punya waktu 3 bulan. Saya bisa belajar bahasa Inggris dan saya belajar. Dan bukan hanya itu, driver saya khususin bahasa Inggris.
Dan saya bilang sama dia, mulai hari ini kamu kalau ngomong dengan saya harus pakai bahasa Inggris. Dan saya baru tahu itu adalah cara terjitu membungkam supir. Selama ini kalau saya di mobil waktu itu dia ngajak ngobrol terus. Begitu saya bilang, mulai hari ini kamu harus pakai bahasa Inggris, langsung jadi pendiam dia. Gak pernah ngomong lagi. Dan pernah suatu saat dia nggak masuk, melakukan Pak, maaf Pak, besok saya tidak masuk. Pakai bahasa Inggris kamu. Kenapa kamu besok nggak masuk? Sorry bos, my body is not delicious. My body is not delicious apa? Nggak enak badan bos. Sakit apa kamu? Enter me bos, enter me. Enter itu masuk di tuangin, masuk. Akhirnya saya berangkat ke Filipina. Begitu sampai Manila saya masuk hotel, saya sekali punya orang Sunda itu CNN itu. Ya yang punya kan orang Sunda. Begitu, kok banyaknya nggak ngerti saya. Hanya saya dan tulis-tulis. Ma, aku nggak ngerti bahasa Inggris ma. Besok harus presentasi. Apa jawabannya? Mas